Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi pada hari ini. Kita akan bersama-sama memujikan pujian dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini sebelum kita akan bersama-sama memulai doa pagi pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan kita pujikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang cerah ini ketika Tuhan boleh membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang segar. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang sungguh luar biasa ini di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan hidup kami. Tuhan kiranya memberkati kami agar kami membuka hati kami seluas-luasnya supaya kami mau ditegur oleh firman Tuhan, dan juga tolong berkatilah hamba-Mu supaya ia dilingkupi dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang ia sampaikan sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini diambil dari Markus 12 ayat yang ke-28 hingga yang ke-34. Marilah kita membacanya pelan-pelan dan juga secara bersama-sama. Saya akan menolong kita semua untuk membacakan firman Tuhan hari ini. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya kepadanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian tentang kira-kira hewan apa sih yang dilambangkan sebagai kesetiaan, nah pasti Bapak Ibu Saudara akan banyak menjawab. Kalau saya bisa menjawab, Bapak Ibu,
ada beberapa hewan yang dipakai sebagai lambang kesetiaan. Salah satunya adalah burung merpati. Nah, kalau saya tidak salah ingat dalam souvenir-souvenir pernikahan begitu ya Bapak Ibu, sepertinya dalam souvenir pernikahan itu akan disertakan nama dari mempelai dan juga ada gambar dari burung merpati. Nah, gambar dari burung merpati ini sendiri adalah gambar yang melambangkan bahwa harapannya pasangan ini nanti akan menjalani kehidupan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa saling untuk menolong satu dengan yang lain. Nah, selain merpati ada juga hewan lain yang melambangkan kesetiaan, misalnya angsa. Kalau kita melihat angsa, paruhnya ketika saling bertemu itu membentuk lambang cinta atau love atau tanda kasih begitu ya, sehingga ia dilambangkan sebagai hewan yang setia, hewan yang mengasihi. Salah satu hewan lain lagi, kalau kita mau sebutkan lagi, ada hewan yang sebetulnya adalah lambang kesetiaan, tetapi orang seringkali memakai hewan ini sebagai sebutan untuk orang yang justru tidak setia. Nah, hewan apakah itu? Hewan itu adalah hewan buaya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menyebut orang tidak setia, maka kita akan langsung berbicara kepada dia, oh dasar buaya darat, gitu ya. Nah, memang hewan ini kalau dalam penelitian justru adalah salah satu hewan yang setia. Kenapa setia Bapak Ibu? Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 97 sampai 2005 bahkan dikatakan bahwa hewan buaya ini akan kembali ke pasangannya semula ketika ia akan melakukan perkawinan, akan melakukan kawin gitu ya, antara hewan yang jantan, hewan buaya yang jantan dengan hewan buaya yang betina. Jadi bisa dikatakan sesungguhnya hewan buaya yang katanya tidak setia ini justru adalah hewan yang cukup setia. Bahkan dalam budaya Betawi sendiri ada seserahan, yaitu roti buaya yang diberikan kepada mempelai perempuan, calon mempelai perempuan. Untuk apa? Supaya ada sebuah harapan bahwa kehidupan rumah tangganya nanti akan dipenuhi dengan kesetiaan. Kehidupan rumah tangganya nanti juga akan dijauhkan dari sesuatu yang buruk. Nah, kalau kita melihat hewan-hewan yang tadi sudah kita bahas itu ya Bapak Ibu, apa sih landasan kesetiaan dari hewan-hewan tersebut? Apakah rasa cinta? Tentu tidak. Hewan-hewan tersebut setia karena ada landasannya, yaitu mereka punya naluri. Nah, kalau hewan tidak punya akal budi sama seperti manusia. Manusia setia bukan hanya karena naluri, tetapi ada suatu komitmen dari dirinya. Komitmen apakah? Komitmen berdasarkan akal budinya dia, berdasarkan jiwanya, komitmen yang melibatkan hatinya, komitmen yang melibatkan juga kekuatannya. Maka dari itu firman Tuhan hari ini yang Yesus sampaikan kepada kita semua adalah firman di mana kita diminta untuk setia. Setia apa? Setia untuk mengasihi. Mengasihi ini adalah salah satu hukum yang terutama dari semua hukum yang ada. Menjadi landasan kehidupan orang percaya. Nah, kalau kita sering menyebut diri kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu kalau orang katakan punya identitas, yaitu identitasnya adalah kasih. Kita sering berkata bahwa orang Kristen itu identitasnya adalah kasih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi ini bukan hanya soal mengasihi dengan tidak ada komitmen atau tidak ada keinginan yang kuat, tetapi mengasihi yang Yesus mau untuk kita lakukan adalah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh akal budi, dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh kekuatan kita. Apa yang dimaksud dengan sepenuh hati? Itu berarti segala rasa kita, segala kehendak kita, segala hawa nafsu kita, semuanya ditundukkan untuk setia melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama manusia. Apa yang dimaksud dengan mengasihi dengan segenap jiwa? Itu berarti kita mengasihi dengan seluruh kesadaran diri kita. Nah, kalau kita melihat ada orang-orang yang mungkin kurang beruntung, ya, terganggu kejiwaannya begitu Bapak Ibu, dia tidak akan bisa mengasihi seseorang dengan penuh kesadaran.
Dia akan mengasihi seseorang tidak penuh rasa tanggung jawab. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab kalau dia sendiri tidak punya kesadaran untuk mengasihi. Seseorang yang mengasihi dengan segenap akal budi, berarti seluruh pemikirannya semuanya ditujukan untuk kepentingan, kebaikan orang lain, bukan untuk menghancurkan orang lain. Nah, orang kadangkala berpikir lebih banyak untuk menghancurkan orang lain daripada mengasihi orang lain. Orang lebih suka untuk melihat sesamanya hancur, suka untuk melihat sesamanya tidak berhasil, suka untuk melihat sesamanya sedih dibandingkan melihat sesamanya memperoleh kebahagiaan, dibandingkan sesamanya memperoleh pemulihan, dibandingkan melihat seseorang bahagia dengan setiap apa yang ia jalani. Terakhir juga adalah dikatakan mengasihi dengan segenap kekuatan. Itu artinya ada sebuah daya yang kuat untuk kita mengasihi orang. Kekuatan itu juga memampukan kita untuk berkorban, memampukan kita untuk mengasihi dengan penuh rasa yang kuat agar orang itu bisa merasakan juga kasih Allah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau saya merefleksikan firman Tuhan hari ini, dikatakan bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dilandasi dengan kasih agape. Kalau kita mau lihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Mengapa kok Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi dengan kasih agape? Oh, itu tidak mudah. Kita sering berkata bahwa kasih agape yang bisa melakukan itu hanyalah Tuhan Yesus. Kita tidak mampu melakukan kasih agape. Apa sih kasih agape? Kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat. Walaupun bukan karena kita tidak mengasihi seseorang karena dia baik dengan kita. Kita tidak mengasihi seseorang karena dia tampan atau cantik. Kita tidak mengasihi seseorang karena kaya. Kita tidak mengasihi seseorang karena dia punya nama baik. Tetapi justru walaupun seseorang itu memiliki nama yang buruk, berlaku jahat, meskipun seseorang itu menyakiti hati kita, kita dimampukan oleh Tuhan dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat untuk mengasihi orang lain. Jadi bukan mengasihi juga karena dia adalah keluarga kita, bukan mengasihi karena dia orang terdekat kita. Justru Yesus pun mengatakan bahwa musuh kita sekalipun harus kita kasihi. Nah, inilah yang menjadi perintah yang penting bagi kita semua. Kita sebetulnya dimampukan untuk melakukan kasih agape. Karena Yesus sendiri memerintahkan hal itu kepada kita, oleh sebab itu pasti Dia akan memampukan kita. Nah, yang selanjutnya kita diminta untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Frasa mengasihi seperti diri sendiri ini bagi saya sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita mengasihi orang lain tapi kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu, kita tidak akan mampu Bapak Ibu. Saya berikan contoh. Kita seringkali iri kepada orang lain. Nah, ketika kita iri kepada orang lain, sebetulnya kita tidak sedang mengasihi diri kita sendiri. Kita merasa hidup kita ini tidak berharga. Maka kita tidak suka kalau orang lain memperoleh keberhasilan. Kita tidak suka kalau orang lain memperoleh kebahagiaan. Karena kita tidak menganggap diri kita sendiri ini adalah berharga. Kita harus mengingat bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka dari itu kita perlu untuk memenuhi diri kita terlebih dahulu dengan kasih itu sendiri, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Nah, sama seperti perumpamaan kalau kita pergi naik pesawat. Naik pesawat ketika ada darurat datang dan pesawat itu mengalami sebuah kecelakaan, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Bukan untuk bersikap egois, tetapi mengasihi diri sendiri dulu dengan cara memberi oksigen. Baru setelah kita bisa memberi oksigen kepada diri kita sendiri, kita akan mampu untuk menolong orang lain yang ada di samping kanan atau kiri kita.
Begitu juga dengan diri kita, kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu, tidak akan mampu kita mengasihi orang lain. Bukan mengasihi dengan maksudnya bersikap egois, yang penting saya dulu orang lain nanti, enggak. Tapi bagaimana kita melihat bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang berharga, yang sudah dikasihi oleh Allah, sehingga kita bisa dimampukan untuk mengasihi orang lain. Kita bisa dimampukan untuk memberi orang lain kasih Allah itu juga kepadanya. Nah, terakhir adalah kalau kita sudah memahami firman Tuhan, sama seperti ahli Taurat saat itu berkata bahwa tepat sekali guru, benar katamu itu, kata Yesus Kristus, maka dia adalah seorang yang bijaksana. Berarti memahami saja itu tidak cukup. Kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mewujud nyatakan kerajaan Allah itu secara nyata melalui kasih di dalam hidup kita. Tidak hanya kita memahami dalam firman Tuhan di gereja, tapi mari kita belajar untuk melakukan itu, memberlakukan kasih itu di dalam hidup sehari-hari. Memberlakukan dengan penuh kekuatan, dengan segenap hati, akal budi, dengan penuh kesadaran, walaupun orang-orang di sekitar kita ini tidak mengasihi kita, menyakiti hati kita. Memberlakukan kasih kepada sesama sama seperti diri kita sendiri yang harus dikasihi terlebih dahulu, yang harus dicintai terlebih dahulu. Kesadaran ini harus muncul dari dalam diri kita karena Allah sudah dulu mengasihi kita. Selamat mengasihi diri kita, selamat mengasihi orang lain, dan terutama selamat mengasihi Tuhan di setiap kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami agar kami memberlakukan kasih agape di dalam hidup kami. Kami yakin bahwa kami dimampukan ketika Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kami untuk melakukan kasih yang tanpa syarat. Walaupun orang di sekitar kami menyakiti hati kami, tetapi kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami dengan sepenuh hati. Walaupun juga diri kami penuh dengan ketidaksempurnaan dan penuh dengan kegagalan, tapi kami akan yakin bahwa kami dimampukan untuk mengasihi diri kami sendiri seperti Tuhan mengasihi kami. Dan terlebih kami dimampukan untuk mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini sebagai bentuk kasih kami ingin berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami yang belum menerima vaksin secara merata. Kiranya Tuhan memberkati agar vaksin ini boleh pada akhirnya nanti semua orang akan menerimanya. Dan Tuhan kiranya memberkati agar kami diberikan kesabaran, diberikan hikmat untuk menanti vaksin yang pada nantinya akan kami terima. Tuhan juga memberkati para medis yang akan memberikan vaksin. Tuhan juga memberikan hikmat kepadanya supaya mereka semua dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Saat ini kami juga ingin berdoa bersama ya Tuhan untuk saudara-saudari kekasih kami yang terkena bencana alam di Blitar maupun di Malang, yaitu bencana alam gempa. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Melalui gereja Tuhan kiranya dapat dijadikan sebagai perpanjangan tangan untuk menyalurkan kasih kami kepada mereka, sehingga mereka dapat merasakan kasih sayang Tuhan di tengah penderitaan yang mereka alami. Saat ini kami juga ingin bersama-sama berdoa untuk ibadah sepekan yang akan dilakukan, kegiatan gereja yang akan dilakukan selama sepekan ini. Tuhan kiranya menolong agar para pelayan dan juga jemaat yang akan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja ini boleh bersatu hati, sehingga kegiatan gereja yang akan dilakukan di GKI Gatot Subroto ini boleh menjadikan berkat dan menumbuhkan iman jemaat dan juga para pelayan Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk peneguhan penatua yang akan dilakukan pada tanggal 30 Mei. Kiranya peneguhan ini boleh menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya dan memberkati agar para penatua yang sudah memberi diri mereka untuk melayani, agar mereka semua dapat memberi diri dengan sepenuh hati, memberi diri dengan sepenuh akal budi dan jiwa sebagai bentuk kasih-Nya kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati Pendeta Yuli dan para pelayan yang lain
untuk dapat melayani Tuhan dengan baik pada ibadah tanggal 30 Mei mendatang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa-doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati setiap kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.